Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Hamdani Jamal. Kembali lagi dengan materi administrasi layanan khusus dengan NIM 17180080. Saya kembali di ruang virtual di mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Kita masih membahas berbagai macam bidang garapan dalam administrasi pendidikan, dan kali ini kita lihat administrasi layanan khusus. Ingat, layanan adalah suatu bentuk kegiatan memberikan satu kondisi yang nyaman untuk orang yang kita layani. Namanya juga layanan. Pada penggunanya itu khusus berarti disengaja dan kondisinya memang luar biasa, sama dengan teman dan teman khusus. Teman ya teman biasa saja, tapi kalau teman khusus pasti ada perlakuan yang khusus. Segala sesuatu yang kita lakukan demi dia baru disebut teman khusus. Nah, begitu juga seharusnya dari sisi teori, dari sisi pemahaman, dari Indonesia Layanan. Khusus berarti segala sesuatu yang disiapkan secara matang dan memberikan layanan kepada mereka-mereka yang memang menjadi standar untuk dilayani. Kalaupun untuk sekolah ya untuk siswa. Kemudian kalau perguruan tinggi ya untuk mahasiswa. Nah, sekarang kita lihat dari segi pengertiannya, administrasi layanan khusus adalah memberikan secara khusus dengan suatu usaha yang terencana yang tidak secara langsung memang berkenaan dengan proses pendidikan atau berkenaan dengan proses pengajaran di sekolah, tetapi secara khusus diberikan di sekolah atau di perguruan tinggi. Pada dasarnya atau peserta didik agar mereka lebih nyaman, lebih merasa puas, lebih optimal dan dalam proses belajar mengajarnya. Jadi meskipun tidak secara langsung layanan ini memberikan dampak. Kalau ada dari segi dampak positif, berarti juga ada dampak negatifnya. Kemudian teman-teman semua, marilah kita lihat jenis-jenis dari layanan khusus tadi yang seharusnya sudah disediakan secara khusus di sekolah maupun di perguruan tinggi kepada peserta didiknya, baik kepada siswa maupun kepada mahasiswa, yang benar-benar ada dalam pengertiannya khusus. Sebenarnya seperti saya contohkan tadi yang teman. Ada teman ya teman biasa saja dan ada teman yang khusus. Kemudian Anda juga bisa menilai karena Anda merasakan bagaimana layanan di sekolah itu sendiri maupun di perguruan tinggi saat Anda menjadi pelajar, peserta didik atau mahasiswa. Nah, di sini juga ada beberapa layanan khusus di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada layanan di perpustakaan, kemudian laboratorium, UKS, kemudian kafe juga termasuk layanan khusus yang disediakan oleh sekolah maupun perguruan tinggi karena memberikan dampak secara tidak langsung bagi proses kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di kelas. Nah, kemudian juga ada sarana ibadah. Nah, apakah memang setiap fakultas sekurang-kurangnya memiliki tempat ibadah? Tempat khusus yang disediakan dalam tingkat kebersihan, dalam tingkat kenyamanan, namanya juga menghadap Tuhan, menghadap Yang Maha Kuasa, menghadap Allah gitu kan. Kemudian asrama. Nah, di sini layanan transportasi, toilet juga termasuk dalam layanan ini. Apakah layak? Apakah nyaman? Bahkan setiap manusia dibilang setiap para penulis selalu bilang toilet itu menjadi salah satu yang mengundang atau mengeluarkan ide-ide cemerlang, tapi mungkin ide yang muncul ketika di toilet itu pasti bau atau jorok. Anda bisa menceritakan itu, dan siapa yang kenal dengan kondisi ini
Tapi nanti kita lihat tidak semua sekolah dan semua perguruan tinggi memberikan layanan seperti itu. Lagi-lagi layanan khusus yang diberikan secara khusus dalam rangka menopang proses pendidikan, proses pembelajaran, di mana di kelas atau di sekolah. Kalau di toilet tadi yang kita bahas tadi, bisa pada saat pembelajaran Anda ingin buang air kecil ke toilet dan baunya sangat minta ampun, joroknya minta ampun. Kira-kira mau keluar nggak? Kalau tidak mau keluar, itu akan membuat sakit perut. Menambah sakit perut, itu akan menjadi sakit bagi diri kita sendiri. Dan kalau itu dilepas di kelas, akan menjadi malapetaka bagi orang lain. Nah, otomatis pada saat Anda menahan sakit perut, kira-kira fokus nggak belajarnya? Pasti tidak kan? Makanya, kalaupun tidak disediakan secara langsung, itu akan memberikan dampak dan efek yang sangat luar biasa bagi proses pembelajaran si siswa, peserta didik, maupun mahasiswa. Baiklah, kemudian kita coba lihat satu-satu. Mungkin kita tidak akan membahas semuanya, paling tidak adalah beberapa poin yang penting masuk dalam pembahasan ini. Yang pertama, perpustakaan. Perpustakaan ini adalah tempat yang menyediakan tempat ruangan yang sejuk, enak, yang bersih, yang nyaman, yang menyediakan sumber-sumber belajar dan sebagainya. Isinya buku, apalagi pada zaman sekarang tidak hanya buku tetapi elektronik, buku-buku e-learning atau e-book, jurnal, artikel. Kita bisa hunting di dunia hanya untuk menggunakan jari saja sudah bisa mencari. Apakah itu ada di sekolah? Nah, ini adalah hal yang mendasar. Adalah di sekolah ada perpustakaan? Tidak. Ruangannya berapa luas? Mungkin kelas itu kecil atau dari setengah kelas dipakai untuk sebagai perpustakaan. Nah, satu kelas ini cukup tidak untuk semua banyaknya jumlah dari si siswa ini? Nah, pasti tidak kan? Apakah nyaman? Apakah ada AC-nya? Apakah sejuk? Apakah dingin? Kalau panas kan tidak tahan untuk membaca di situ. Kita tidak bisa menyalahkan kenapa si siswa ini tingkat kemauan untuk membacanya itu sangat rendah, karena sumber untuk belajar mereka tidak memungkinkan untuk berlama-lama membaca di ruangan yang seperti itu tadi. Jadi kita bandingkan murid-murid di luar sana, kenapa mereka bisa bertahan membaca begitu nyaman, begitu enak, kenapa di perpustakaan itu begitu sepi, keadaannya sangat ramai tapi tidak bersuara, karena seseorang sebegitu nyamannya dan mereka sibuk dengan dunianya masing-masing. Itu yang kedua, udahlah panas, bukunya tidak tersedia nggak? Ada buku-bukunya yang mana? Buku-buku tahun jepot diperbarui nggak bukunya itu? Sebagian sekolah ada, tapi kebanyakan tidak. Dan maaf, mungkin ke daerah-daerah perkotaan saja yang ada seperti itu. Akan tetapi buku itu terus berkembang, ilmu itu terus dikembangkan, buku-buku baru akan bermunculan terus. Dan kemudian untuk hari ini perpustakaan tidak hanya sebagai sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah ada e-book, jurnal, artikel, dan lain-lain tipsnya. Laptop ada di mana-mana, sehingga mereka bisa hunting pembelajaran virtual. Sehingga apa? Ketika masuk ke pembelajaran berikutnya, mereka bisa mencari tugas dulu, memahami dulu, membaca dulu. Ini yang menjadi PR untuk kita. Atau buku yang kita tahunya tahu tahun jebot, kadang berdebu karena apa? Karena tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya. Kemudian jika tidak dilayani oleh orang yang khusus di bidangnya, kadang-kadang tidak ada orang-orang yang peduli terhadap buku-buku di perpustakaan itu. Nah, sekolah tidak punya anggaran itu kenapa? Sehingga pada akhirnya itu guru yang ditugaskan, guru sampai mana bisa, karena guru pasti mengajar kan,
pasti memperhatikan yang lain atau si siswanya. Siswa mana mungkin untuk mengerjakan itu. Siswa kan juga mau belajar, juga mau mengikuti proses pembelajaran pada jam-jam yang tertentu. Nah, ini dilematis sehingga apa yang disebut tadi, barangnya ada tapi khususnya menjadi hilang. Layanan yang diberikan tapi hanya untuk fisik doang. Fisik saja tidak terpenuhi, sehingga kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk datang ke perpustakaan menjadi nomor sekian, nomor keberapa lah, tidak menjadi utama, apalagi untuk semangat membaca buku. Apalagi anak-anak milenial sekarang, anak-anak yang masuk kategori Z, mereka tidak membaca buku lagi. Mereka bermain tabs, laptop, di HP, di sekian dari sekolah. Dapat dari mana? Sekolah bisa memfasilitasi seperti itu tidak? Itu satu. Sekarang kita lihat berikutnya. Mulai terjawab kan? Kita lihat dari fungsi perpustakaan ini. Di sekolah, kalau perguruan tinggi kadang-kadang belum mampu memberikan layanan perpustakaan yang notabene memberikan kenyamanan untuk mahasiswa siswa. Nah, di sini juga ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjut tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjut tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebut di atas tadi dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Adanya fungsi pendidikan, informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, dan penanaman rasa yang bertanggung jawab. Nah, kita lanjut, juga ada telah disebutkan di atas tadi adanya labor. Nah, laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Nah, di laboratorium ini juga ada jenis-jenisnya. Di laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis-jenis laboratorium tersebut, biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis-jenisnya antara lain menurut bidang studi misalnya laboratorium kimia, fisika, MPMP, dan sebagainya. Kemudian kalau menurut kelompok bidang studinya misalnya laboratorium IPS atau IPA. Nah, selanjutnya juga untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai bengkel kerja atau workshop. Kemudian juga ada UKS. Nah, di UKS ini, usaha kesehatan sekolah, merupakan salah satu hana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Untuk kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga dari peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Kemudian juga ada kafe. Kafetaria di sekolah. Pertimbangan awal kafetaria itu mungkin bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek yang lain yang lebih penting. Tetapi ini juga termasuk salah satu layanan khusus. Kafe ini termasuk sebagai pokok dari untuk si siswanya ketika misalnya untuk beli air minum, atau sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau dharma wanita sekolah. Namun kafe di sekolah ini mengupayakan kehadiran sekolah untuk mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Sarana ibadah di setiap sekolah maupun di universitas, layanan rumah peribadahan ini sangatlah diperlukan. Layanan rumah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah secara umum atau kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk
kerohanian bagi peserta didik khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya. Kemudian juga ada asrama. Bagi para peserta didik khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tua diperlukan asrama. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik ini juga ada beberapa. Yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya terutama jika berbentuk tugas kelompok. Kemudian, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Kemudian jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman dari orang tua yang terlambat dan saling membantu, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Kemudian merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Kemudian ada koperasi. Nah, koperasi ini merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluarnya sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha, dan mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Nah, di sini juga ada maksud dari beberapa lain, yaitu perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan yang modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Nah, kemudian sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran agama. Kemudian tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmania anggota-anggota dan dengan bekerja sama secara kekeluargaan. Nah, di layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk berwirausaha, hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupannya yang akan mendatang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik secara dasar, sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah dan dalam pengelolaan melibatkan guru dan personalia sekolah. Nah, sedangkan koperasi peserta didik ini atau biasa disebut dengan koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukannya guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Kemudian kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerjasama di samping memenuhi kebutuhan, menjaga kelangsungan hidup, dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga, dan juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan seperti nampaknya pada bentuk-bentuk organisasi yang resmi. Nah, kemudian yang terakhir itu bisa kita lihat juga di materi sebelumnya tentang yaitu transportasi. Nah, di layanan khusus ini juga ada sarana transportasi bagi peserta didik, merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak si swasta. Baiklah, sekian dari materi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.